perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada satu video ceramah dari Bahar bin Smith, namun sayangnya video ini pendek teman-teman ya. Namun bisa kita ambil kesimpulan lah. Makanya nanti kalau kalian temukan misalkan video ini ada yang durasinya panjang, kalau bisa kalian sertakan di kolom komentar. Menurut saya teman-teman, kajian seperti ini kok sangat-sangat jorok ya. Dan saya nggak tahu dari kitab mana ya Bahar bin Smith ini mengambil rujukan membahas soal ciri-ciri kemaluan perempuan ya. Dikatakan oleh Bahar bin Smith, kalau bibir perempuan itu kecil maka kemaluannya juga kecil. Kalau bibir perempuan itu besar atau lebar maka kemaluannya juga besar atau lebar. Ini subhanallah teman-teman ya. Kajian agama apa ini ya? Ini seolah-olah mengalahkan Dr. Boyke. Dr. Boyke saja nggak pernah berbicara sedetail ini tentang ciri-ciri kemaluan perempuan ya. Paling beliau ditanya soal berhubungan intim ya, bagaimana hubungan intim yang sehat. Kemudian kalau melakukan hubungan seperti ini dan seperti itu, apa dampak negatifnya atau positifnya. Tapi ini seorang yang dikatakan ustadz, kiai, mubalik, bahkan diberikan label Habib, kok membahas masalah ciri-ciri kemaluan perempuan ya. Memang dalam Islam teman-teman bukan hal yang tabu berbicara soal hubungan intim. Apalagi Rasulullah pernah ditanya, bolehkah kami wahai Rasulullah, kata para sahabat, mendatangi istri kami melalui belakang? Maka dijawab dengan firman Allah Azza wa Jalla, yaitu istri kalian itu ibarat sawah ladang, maka boleh kalian mendatanginya seperti apapun kecuali melalui duburnya. Ini tidak diperbolehkan teman-teman. Kemudian berbicara masalah darah haid perempuan, itu kan berkaitan dengan kemaluan wanita. Tapi yang nggak ada juga pembahasan ya melalui hadis-hadis Nabi tentang ciri-ciri kemaluan perempuan sedetail apa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith ini. Ini sangat-sangat jorok teman-teman ya, sangat-sangat jorok ya. Dan otomatis ini terutama jamaahnya yang laki auto traveling kepalanya ini teman-teman ya, kemana-mana. Subhanallah. Coba kalian simak video ini teman-teman. Kalau perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kecil. Firasat, apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini bongkok, ya, nonjol, berarti kemauan dia bersetubuh itu besar. Pengen sudah bersetubuh, nafsunya gede, nafsunya besar. Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tipis. Kalau perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kecil. Firasat, apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini bongkok, ya, nonjol, berarti kemauan dia bersetubuh itu besar. Pengen sudah bersetubuh, nafsunya gede, nafsunya besar. Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tipis. Kalau seandainya ada kitab yang membahas tentang ciri-ciri kemaluan perempuan, yang pertama ini kitab apa, karangan siapa, dan manfaatnya juga apa teman-teman. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam hadis pun tidak pernah dijelaskan seperti ini. Yang saya katakan tadi di awal, bukan hal yang tabu berbicara hubungan intim. Dalam agama Islam dibahas teman-teman. Bahkan dari kalangan para sahabiah juga bertanya zaman terdahulu teman-teman, apakah kami wajib mandi ketika melihat air? Maka Rasulullah mengatakan, iya, apabila kalian melihat air. Maksudnya para sahabiah itu bertanya, apabila kami bermimpi wahai Rasulullah, bermimpi misalkan bersetubuh, berhubungan intim, kemudian ada terlihat cairan yang keluar teman-teman, maka para sahabiah bertanya, apakah kami wajib mandi? Rasulullah mengatakan, iya ya, kalian harus mandi apabila melihat ada air yang keluar. Tapi yang nggak ada sedetail itu membicarakan jenis-jenis karakter kemaluan perempuan sebagaimana yang dibahas oleh Bahar bin Smith ini. Coba tunjukkan kita teman-teman ya, di kitab mana ada pembahasan seperti ini, ciri-ciri kemaluan perempuan. Katanya kalau punggungnya ya nonjol, tulang punggung belakangnya, katanya nafsu perempuan itu untuk bersetubuh
sangat-sangat kuat. Kemudian kalau dagunya perempuan itu ya panjang, kalau nggak salah katanya tadi, maka kemaluan perempuan itu dalam. Kok sedetail ini dibahas ya? Subhanallah, ini sangat-sangat jorok menurut saya teman-teman ya. Ya otomatis ini terutama otak jamaahnya yang laki-laki ini traveling ke sana kemari ya. Sedangkan para dokter ahli dalam bidang seperti itu paling berbicara tentang hubungan intim suami istri yang sehat, kemudian ajakan atau anjuran untuk menghindari seks bebas karena bahaya dampak negatifnya ke depan. Itu yang ada. Tapi jarang juga kita mendengarkan para dokter ya yang memang ahli di bidang itu membicarakan sedetail itu tentang kemaluan perempuan, ciri-cirinya seperti ini. Lah kok ini seorang mubalik ya, apalagi diberi label seorang habaib, keturunan atau anak cucu Rasulullah SAW, kok bisa dalam ceramahnya membahas hal-hal seperti ini? Ini subhanallah teman-teman ya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya ya. Kitab apa yang menjadi rujukannya dari Bahar bin Smith ini, kok bisa ada pembahasan seperti ini? Ya kalian nilai sendirilah ya. Wajar tidak dalam ceramah dibahas tentang kemaluan perempuan sedetail ini? Kalau berbicara tentang hubungan intim ya, sekali waktu diselipkan teman-teman ya, untuk sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berumah tangga teman-teman, bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kebolehan misalkan mendatangi istri kita dalam bentuk apapun, melalui depan atau belakang, asalkan tidak melalui duburnya, itu diperbolehkan. Karena memang ada pembahasan dalam Islam dijelaskan oleh para ulama, dan biasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga diajukan oleh para jamaah. Tapi ya ini seperti ini ya, berbicara tentang sebegitu detailnya ciri-ciri kemaluan perempuan, di kitab mana ada pembahasan seperti ini? Subhanallah ya. Ya silahkan kalian nilai sendiri teman-teman ya, layak atau tidak pembahasan seperti ini di dalam sebuah kajian Islam, apalagi dilakukan oleh seorang yang dikatakan seorang habaib, anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Oh ya teman-teman, sebagai penutup, jangan lupa nanti kalian sertakan di kolom komentar kalau memang kalian temukan video panjang dari ceramah Bahar bin Smith ini. Taib teman-teman, semoga ini menjadi sedikit pengetahuan bagi kita teman-teman, bahwa ini menjadi keheranan ya, kok ada seorang penceramah seperti ini yang berbicara masalah ya, ini menurut saya sangat-sangat jorok ya, tidak layak untuk dibicarakan ya di mimbar dakwah. Baik, semoga ini bermanfaat teman-teman. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.